Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listeners, sebagai seorang sales pastinya Anda harus punya trik-trik ataupun jurus jitu untuk bertanya dengan tepat ya. Karena jika pertanyaannya salah, rasanya akan menyebabkan efek yang tidak kita sukai. Apalagi kita pengennya closing gitu ya, tapi kalau kita bertanya salah, kayaknya kita nggak akan closing seperti itu. So, penting sekali untuk kita bisa mengetahui bagaimana tips untuk menjual sesuatu dengan bertanya the right question. Dan pagi hari ini kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Business Talk. Dan yang pasti untuk Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan siaran pagi hari ini, kita ucapkan selamat pagi, semangat, dan langsung saja, kita akan awali perbincangan kita bersama dengan Mr. James Gui. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak James. Selamat pagi Audrey, selamat pagi Smart Listeners, selamat pagi ya, pagi yang cerah sekali. Yes, gimana kabarnya Pak James, sehat ya? Kabar baik, thank you so much Audrey. Yes, semangat Oke. sekali kita mau bawa topik hari ini nih. Betul, rasanya sudah mulai aktif gitu ya Yes. kegiatan kita setelah mungkin beberapa waktu lalu kita sempat libur atau mungkin moodnya kayaknya belum terbangun di minggu-minggu pertama kedua di bulan Januari. Sekarang sudah harus gaspol gitu ya untuk bisa memulai dan mengejar target-target. Nah, hari ini Pak James juga akan memberikan insight supaya kita lebih semangat lagi untuk berjualan pastinya. Yes. Dan topik pagi hari ini, Small Listeners, adalah selling by asking the right question to get the order. Nah, ini kan menjadi satu hal yang penting ya Pak James, apalagi awal-awal tahun. Kalau bisa kita kejar di awal gitu, supaya akhirnya kita nggak kecapean gitu. Ya. Tapi sepenting apa sih sebenarnya right question dalam proses penjualan ataupun penawaran suatu barang ataupun jasa? Silakan Pak James. Menarik sekali, thank you Audrey. Yes, so ya Audrey, kalau kita tanya kepada orang sales ya, atau orang umum dah, nggak usah tanya kepada orang sales, orang umum ya. Menurut kamu, siapapun lah kita tanya, salah satu keterampilan yang harus dimiliki orang sales apa? Atau salah satu keterampilan yang penting? Rata-rata akan bilang orang sales itu harus pintar berbicara. Ya, confident, ngomongnya lancar, ngomongnya meyakinkan, betul ya, pintar berbicara. Ya, tetapi pada kenyataannya Audrey, berapa sering kita sudah berhadapan dengan orang sales yang saking pintar berbicaranya sampai malah kita turn off ya, kita balas ya, betul ya. Setiap isu, setiap keberatan yang kita highlight ke dia, kita sampaikan, dia ada 300 jawaban, 300 respon gitu loh. Oh mahal, oh nggak mahal Bu, karena la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 . Saya pikir-pikir, kenapa harus Ibu pikir-pikir, jangan pikirlah Bu, sekarang lah, ya kan? So, saking pinter ngomongnya sampai terkesan pushy ya, dan itu malah bumerang malah. Oke? Nah, satu. Tadi pertanyaannya kenapa begitu penting harus bisa bertanya. Jadi your question ada dua. Satu, kenapa penting bertanya. Dan kedua, penting bertanya pertanyaan yang tepat. Oke? Sekarang kita bahas penting bertanya dulu ya. Karena satu, kita mau ada engagement dengan calon pelanggan kita. Oke, ya. Mau engagement dulu. Mau ada komunikasi dua arah. Ya, mau ada komunikasi dua arah yang berarti lah, bukan berdebat lah, berarti. Oke ya. Oke. Jadi kalau saya banyak ngomong dan Anda banyak mendengar, saya kalau orang sales ya, kalau saya banyak ngomong dan Anda sebagai customer banyak mendengar, berarti I don't know anything about you. Right? I don't know your needs, I don't know your wants, I don't know your reasons, I don't know your motive, I don't know your budget, I don't know your decision-making process in your mind, in your company, I don't know what's important for you, what's priority for you, I don't know how you decide on something, betul ya? Banyak sekali yang saya tidak tahu kalau saya yang ngomong. Betul. Nah, sedangkan setiap orang sales mau satu, customer itu engage sama kita, obrolannya seru. Kedua, kita mau tahu lebih banyak tentang dia supaya kita tahu bagaimana cara masuknya, bagaimana cara menjelaskannya, penekanannya di mana, penegaskannya di mana saya harus menenangkan dia, di mana saya harus meyakinkan dia, betul? Itu yang dia cari, bukan itu yang dia mau. Saya harus tahu dong. Nah, saya hanya bisa tahu kalau Anda cerita.
Nah, bagaimana Anda mau cerita kalau yang ngomong saya melulu? Yes. Oke, maka dari itu salah satu keterampilan yang terpenting harus dimiliki orang sales adalah pinter-pinter bertanya. Mhm. Kenapa orang sales banyak ngomong? Karena dia tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Ya. Karena dia tidak tahu apa yang harus ditanyakan, dia nggak nanya. Karena dia nggak nanya, customer liatin dia aja bengong. Nah, karena liatin dia bengong, untuk menutupi momen yang awkward itu dia ngomong. Ya. Right? So, one of the biggest skills a salesperson should learn is to learn to ask questions. Oke, karena setiap statement yang dilontarkan customer, kita harus mencerna ya, kita harus digest ya. Apa yang Ibu Audrey ngomong kepada saya, dan lebih penting, kenapa dia melontarkan hal ini? Ada apa di balik pernyataan ini? Betul? Kalau bilang mahal, oke, mahal, I got it, mahal. Mahal ini karena tidak selayaknya harga segini, mahalnya kaget karena dibandingkan dengan produk-produk lain ini mahal, mahal karena dia nggak ada budget, ya, mahal apakah menurut dia value-nya nggak layak sesuai dengan harga, mahal dari sisi mana nih? Oke. Mahal dari sisi dia hanya pengen tawar-menawar, mahal dari sisi dia mau press saya serendah mungkin, ya mahal karena kalau dia terima dengan harga ini dia bakal diomelin atasan. Mahalnya di mana nih? So. Oke, so kalau Anda bilang mahal, termuncul di otak saya 30 kemungkinan loh. Oke, jadi how am I going to respond to you, Ibu Audrey? Nggak mahal loh. Mahal dari sisi mana aja saya belum paham. Ya. Nah, gitu. Oke, ini akan menjadi perbincangan menarik nih Pak Jen selama 1 jam ke depan karena memang skill ini mungkin menjadi skill basic gitu ya. Karena kalau tidak kita punyai sebagai seorang sales, kayaknya kita nggak bisa merumuskan sebenarnya tadi seperti Pak James katakan kebutuhan ataupun mungkin em, apa yang mereka inginkan gitu ya bisa kita penuhi dari sisi mana. Nah, itu harus dipenuhi dari sisi direct and question gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa sebenarnya tips and triknya, begitu juga mungkin cara-caranya, atau mungkin membangun kebiasaannya dulu. Jadi jangan kemana-mana, Smalley untuk Anda yang ingin berkomentar, berpartisipasi, silakan di 0812 11 12 959, atau juga pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kembali kami sambung semua listeners Smart Business Talk berbincang tentang selling by asking the right question to get order. Mungkin ini menjadi harapan kita semua ya. Ketika kita mendekati calon klien, ya harapannya pasti ingin dapat order. Tapi caranya ternyata dimulai dari memberikan pertanyaan yang tepat. Jangan terlalu pushy, jangan terlalu banyak ngomong, karena di situ kita nggak bisa melihat apa kebutuhannya. Seperti yang Pak James sampaikan, seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat dari habit, itu kan pasti akan terbentuk ya Pak James ya. Kita bisa akhirnya menentukan the right question-nya itu seperti apa. So, bagaimana sebenarnya kita bisa membangun habit itu sehingga bisa menjadi intuisi sendiri lah pada akhirnya seperti itu. Silakan, Pak James. Habit itu very good question ya, Audrey. That's a very good question ya. Jarang orang tanya saya pertanyaan itu ya. Tapi to me, saya kalau ketemu klien, saya juga banyak bertanya. Oke. Yang buat saya berbanyak bertanya, seperti Audrey tadi bilang, intuisinya adalah niat saya untuk sungguh-sungguh make sure bahwa apa yang saya tawarkan, apa yang saya sampaikan relevan. Itu yang dia perlu, itu yang dia harapkan gitu loh. Oke, jadi saya lihat dari I want to know from your side as much as possible first, gitu ya. Nah, jadi bahkan ya to get the order, kan judulnya How to Ask the Right Questions to Get the Order kan ya. Ujung-ujung to get the order. Nah, untuk mendapatkan order ada dua unsur. Satu, produk dengan penawarannya cocok. Tapi sampai bisa diskusi sampai sejauh itu, dasarnya dia harus cocok sama kita dulu nih. Oke? Kalau dia cocok sama kita, baru kita sama-sama bisa explore kemungkinan-kemungkinan, betul? Ya. Jadi kalau Audrey rasa bahwa actually I'm here, ya walaupun jelas saya perlu order, tapi I here bukan untuk maksa Anda, tapi I'm here untuk finding the best fit for both of us. Oke? Maka journey kita ngobrol-ngobrol ini adalah journey kita bersama. We are traveling on the journey together. Bukan bertentangan, I sell, you push, I sell, you push, I sell, you reject gitu loh. Kalau gitu kan melelahkan dan counterproductive banget pertemuan itu. Ya, jadi dari awal saya mau orang lawan bicara saya, calon customer saya merasa nyaman sama saya, nyaman bercerita gitu loh. Jadi awal-awalnya setelah basa-basi lah, ya setelah basa-basi saya akan tanya loh, Ibu Audrey, honestly Bu, why do you want to see me ya? Oke. Anda sibuk banget loh. Anda pun sudah punya supplier, punya vendor kan? Yes. Apa tujuan Anda untuk ketemu saya? Dan saya dengan senyum. Dan niatnya kan I really want to know. Secara tulusnya. It's not a stupid question. It's a sincere question. Betul kan ya? Actually, Ibu Audrey, boleh saya tahu apa tujuan Anda mau ketemu saya ya? Apa yang Anda harapkan dari pertemuan ini? Ya. Oh, bukankah Ibu sudah ada vendor? Oke? So, kalau sudah ada vendor, ada dua skenario sih. Satu adalah memang vendor itu sudah cenderung mulai tidak memenuhi syarat, sehingga Anda mau explore penggantinya. Atau Anda hanya mau ya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang untuk find out what's in the market lah. Betul kan ya? Supaya keep up to date. Ibu yang mana, Bu? Oke. Oke, dari sana saya bisa tahu nih. Oke, tell me the truth lah, Bu. It's okay, nggak apa-apa kok. Ya nyaman aja, santai-santai aja. Anyway, I'm not here to push you. Ya, I'm not here to push you. Kalau cocok kita make a decision. Kalau nggak cocok, ya nggak apa-apa lah. Maybe at this moment nggak cocok. Mana tahu ke depan 6 bulan ke depan cocok kan ya. Ya, I'm not here to push you ya, Bu. So what's your reason ya, Bu? Saya tanya tuh. Oh, Pak James, karena Pak James tanya, saya cerita dah. Curhat. Oke. Simpel kan? Yes. Iya. Nah, jadi Anda sudah rasa nyaman sama saya. Nah, kalau sudah nyaman sama saya, oke Bu, what can we do together? Kan? How can I help you? How can I help you? Not what can I sell to you, betul? Yes. How can I help you? Kan pleasant banget ya obrolan ini. Betul. Pleasant banget. Ya, gitu. Oke. Menarik tadi Pak James ya, dari how can I help you and how can I sell you, itu aja udah
apa ya, beda makna gitu ini Beda dari yang banget. mendengarkan. Nah, itu Ya, kan juga butuh apa ya? Butuh nggak sih kita ke apa ya, kecerdasan bahasa gitu, pemilihan kata karena kayaknya ketika kita salah menempatkan bahasa, walaupun mungkin artinya sama gitu ya, tapi ya, akan berbeda reaksinya. Gimana? pasti. Pasti. Dan salah, yang keluar dari mulut kita kan cerminan dari otak kita ya. Ya, Ya, atau dari hati kita ya. betul. Ya, jadi check to make sure postur Anda, niat Anda itu ya tepat dulu, tepat dulu. Banyak orang sales niatnya pergi jualan. Iya, betul. Oke, saya niatnya bukan ya maunya ujung-ujung jualan, Mhm. tapi niatnya adalah supaya dia nyaman sama saya dulu. Dia Oke, nyaman sama saya, dia cocok sama saya, dia percaya sama saya, duit entar nanti dah, ya, siap, siap. nanti gitu. Berarti Ya, itu salah satu kunci untuk apa ya? Starting asking the right question ya. yes. Nyaman tadi ya Pak James ya. Ya, Oke. oke. Contoh ya, orang sales untuk basa-basi, mulai conversation, ada tanya sih, ya. Ya. Tapi kadang-kadang questionnya not right. Contoh nih, question not right, ya. Bu, gimana bisnis? Wah, lagi susah, bisnis lagi sepi. Kan lu cari masalah. Gimana bisnis? Jarang orang bilang bisnis lagi ramenya luar biasa, uang masuk tak henti-henti, maka dari itu saya panggil kamu karena budget saya tak terbatas. Kan jarang itu terjadi. Ya. Serame-ramenya dia bilang, oh lagi susah nih. Ya, dan kalau di bisnis lagi susah, itu mempersulitkan posisi kita untuk menawarkan sesuatu, betul? Ya. Barusan saya bilang bisnis susah. Satu. Jadi jangan, kalau bisa jangan house business gitu loh. Hmm. Ya, lebih bagus. How are you? Healthy? Pasti dia bilang, ya sehat, terima kasih. Ya kan? How was your holiday? Gitu kan? Bisa kan recently ya? Yes. Di dalam negeri atau luar negeri? Di dalam negeri aja. Oke, why do you choose liburan di dalam negeri? Ya karena capek lah keluar negeri. Dan anyway, holiday kita kan orang media holiday singkat. Buat orang lain high season, low season. Libur ke buat kita kan high season. Bisa Hmm. jadi begitu. Ceritakan ya. Nah, ada orang sales, ceritanya lucu. Oke. Duduk di kantornya, mampir ke kantornya Ibu Audrey, mana tahu lihat di belakang ada foto keluarga. Oke ya, you put Hmm. your family photo, whatever. Kan banyak eksekutif pasang foto family kan ya. Yes. Dan orang sales tanya, Bu, itu keluarga ya Bu ya, foto keluarga ya. Look, saya tahu Anda mau mulai obrolan, tapi that's a Ya. stupid question kan. Ya. Ini foto keluarga, Ya. bukan foto tetangga, gue iseng aja. Kan gila, pasti foto keluarga, betul? Ya, ya, Saya ya. nanya, Mhm. bagusnya, Bu, ini foto keluarga, ini si Ronald, itu masih waktu kecil ya Bu ya. Foto ini difoto mungkin 3-4 tahun yang lalu waktu Ronald masih kecil. Sekarang Ronald sudah kuliah ya Bu ya. Oh, kok Pak James tahu? Ya Bu, saya lagi sempat lihat Instagram Anda ya. Ada foto-foto Ronald lagi kecil. Dan barusan Ibu antar Ronald ke airport kan. Dia lagi kuliah mau ke Melbourne ya Bu ya. Ah, Waktu berlalu cepat sekali ya. Iya Pak James, cepat sekali loh. Immediately I engage gitu loh. ya. Ya kan? Ini keluarga ya. Gimana saya mau jawab? Saya bilang iya juga nggak cerdas, mau marah juga nggak sopan, betul kan? Betul. So it's a stupid question gitu. Banyak orang sales demi basa-basi melontarkan pertanyaan yang stupid gitu. Mhm. Sayang. Sayang sekali ya, karena ini akan bikin ilfeel juga mungkin pertama. Tuh, feel banget ya kan? You Ya. want them to feel good, malah yang terjadi bumerang ilfeel. Mhm, Ya. mhm. Ini Tahu harus, nggak kenapa? Tahu nggak kenapa tuh Pak kenapa? Jeff? Karena mereka nggak mikirin pertanyaannya. Pertanyaannya itu keluar secara spontan. Ya. Mhm. Ya kan? They have not thought through what am I going to ask to get the engagement. Dia belum tanya. Ya. Yang dipikirkan adalah skrip apa yang mau disampaikan. Mhm. Nggak ada di daftar orang sales apa yang mau ditanyakan. Yes. Oke, ini menjadi pertanyaan lagi nih Pak James. Kalau begitu, haruskah kita mempersiapkan pertanyaan dulu sebelum kita bertemu, sebelum kita schedulekan? Nanti kita akan bahas yang satu ini, Pak James ya. Ya. Dan juga soal listeners yang masih ingin bertanya, ingin sharing, ataupun mungkin punya pengalaman juga, mungkin ya dulu saya pernah sih Pak nanyain pertanyaan yang salah gitu ya. Salah satunya mungkin seperti foto keluarga tadi. Silahkan juga boleh sharing di 0812
11 12 959 atau juga bisa pergunakan live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kita masih membahas tentang selling by asking the right question to get order sampai dengan jam 8. Jadi sekali lagi bisa berpartisipasi di 08 12 11 12 959. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Masuk ke sesi yang ketiga, Smart Listeners. Kali ini kita masih berbincang bersama dengan Mr. James Gui. Ya, pasti kita membahas tentang satu hal yang cukup menarik ya. Ini mungkin menjadi modal juga untuk Anda para leader bisa mengingatkan tim-tim Anda di awal tahun untuk bisa menanyakan pertanyaan yang tepat kepada calon-calon klien sehingga dapat order seperti itu ya. Tadi kita membahas gitu Pak James tentang pertanyaan-pertanyaan yang baik gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, setelah kita bangun habitnya, gimana nih cara kita mempersiapkan? Karena ya seperti Pak James katakan gitu ya, kadang kita seorang sales pede-pede aja gitu ketemu klien, berasa paling kenal gitu ya. Tapi ternyata pas ketemu, pertanyaan kita nggak ada esensinya atau tidak bisa mengarahkan mereka untuk order lah gitu. Oke. Oh, persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh para sales? Silakan. Oke. Ini prinsip yang very powerful, Audrey, ya, yang banyak orang sales tidak sadar, oke? Yaitu dari dulu sampai sekarang orang yang bertanya itu pegang kuasa dan pegang kendali. Oke. Yang bertanya, misalnya di sekolah, guru tanya kepada kita, Ya. betul? Jadi siapa yang in control? Guru kan? Yes. Siapa yang diuji? Yang ditanya, Ya. oke? Yang bertanya itu posisi di atas atau posisi di bawah? Di atas. Di atas. Ya. Yang ditanya di bawah. Betul. Yang ditanya itu dengan jawabannya menantikan approval dari yang bertanya, betul? Ya. Aha. So, yang bertanya tangan di atas, yang ditanya tangan di bawah. Yang bertanya berkuasa, yang ditanya ya nasibnya di tangan orang yang bertanya. Oke? So, jika kita tidak bertanya dan customer yang bertanya, tangan kita di bawah, dia di atas. Maka banyak orang sales dikacangin. Customer akan tanya produknya.
Customer akan tanya tentang kandungannya misalnya. Customer akan tanya tentang harganya. Customer akan tanya tentang delivery time-nya. Customer akan tanya tentang garansinya, service support-nya, dan spare part-nya, dan sebagainya. Betul? Customer bertanya. Dan orang sales sangat bahagia untuk menjawab. Kalau Anda nafsu banget menjawab, berarti Anda nafsu banget tangan yang di bawah loh. Mhm. Anda nafsu banget memposturkan diri Anda dikuasai oleh si pertanya, yaitu calon pelanggan. Nah, kalau dia berkuasa atas Anda terus, ujung-ujung Anda bagaimana berkuasa atas dia, suruh dia tanda tangan dan ACC. Sepanjang obrolan dia di atas, you di bawah. Buktinya dia tanya, lu jawab. Dia tanya, you jawab. Dia tanya, you jawab. Kapan you balik tanya? Ya. Nah, kalau kita tidak berbalik tanya, penguasaan itu tidak berbalik loh. Kita di bawah terus, dia tanya, kita jawab, kita tanya. Sampai bagian terakhir, sudah di bagian bawah terus, ngobrol 30 menit. Baru akhirnya kita tanya, itu pun tanya salah. Jadi Ibu Audrey, menurut Ibu gimana? Oke Bu, last question. You were at the bottom all the time, all of a sudden you want to control the conversation, too late, it's gone. Maka pertanyaan kita pun dikacangin. Kenapa? Ya, selama obrolan kita dikacangin. Dia tanya, kita jawab. Dia tanya. So, oke ya. So, itu keadaannya. Now Oke. you see what's happening psychologically. Ya. Oke? Right? Nah, saya kasih contoh. Mhm. Yang bertanya, tangan di bawah, betul? Ya. Jadi, saya pergi ketemu customer. Mhm. Customer appreciate sama saya, kenal dan sebagainya. Mereka bilang, Pak James, karena Pak James mau datang, tim-tim yang lain juga mau hadir, ya. Dan Pak James, silakan Pak, welcome to our company, ya. This is our company, we are so happy to have you. Pak James, kami sudah siapkan kue-kue ringan, silakan, ya, nikmati. They are very polite, very respectful, seolah saya di atas, oke, oke, di bawah. Dan saat mereka mulailah obrolan, dengar ya, smart listeners ya. Pak James, silakan ceritakan kepada kami apa penawaran Pak James. Training-training dari Pak James, ya, Oke. supaya kami bisa dengar, kami tampung, kami diskusi, Mhm. nanti kami kabarkan Pak James. Oke. Oke? Kalau saya bercerita tentang training saya, Mhm. siapa yang di bawah? Pak James yang di bawah. Di bawah. Ya, Mereka udah bilang, betul. James yang cerita, kami dengar, Yes. kami tampung, kami diskusi, entah kami kasih tahu, Pak James tunggu ya. Mhm. Nanti Pak James kami kasih tahu, Pak James tunggu ya. Dan kalau saya nggak ngerti, saya bilang terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Training saya adalah berarti saya terima posisi saya di bawah. Ya. Orang udah kasih tahu. You ngomong dulu, entah gua kasih tahu, entah I putusin, lu tunggu ya. Mhm. Dan saya bilang terima kasih atas kesempatan untuk di bawah. Ini yang dilakukan oleh setiap orang sales kan? Ya. Kasih kesempatan, bahagia banget, girang banget. Cerita, tanya jawab, cerita, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya. Di bawah melulu. Mhm. Jadi gimana saya berbalikan? Dan Oke. instead of, dia ask me a question, please tell me about my training, betul kan? Ya. Instead of answering the question, I ask the question. Terima kasih Bu Audrey dan teman-teman yang sudah luangkan waktu hadir ya, bahkan sudah siapkan ya kue-kue, I appreciate banget loh. Nah, itu dia kehadiran saya adalah untuk cari tahu why do you need training? Oke. What's the purpose of your training? What do you hope to achieve for the training? Satu, ya, let me explain to you, then you can decide, okay? Satu adalah performance last year was good, ya, and you want to maintain the good result supaya tahun 2024 ini lebih better lagi, okay? Atau maaf kata tahun 2024 somehow underperform supaya mau ditingkatkan. Okay, so training yang diharapkan apakah maintaining and improving atau training yang diharapkan adalah sifat mengoreksi kekurangan. Nah, menurut Anda yang mana? Dia jawab dong. Ya. Lu under by control dong. Oke. So can you see how I shifted the control? Aha. By asking questions. And by asking the right questions. Mhm. Kalau dia bilang, oh performance tahun lalu udah bagus.
Kita mau tingkatkan. Oh wow, Ibu Audrey, thank you very much. Yang dimaksud bagus apa Bu tahun lalu? Dari sisi apa ya? Dari sisi mana bagus, betul kan? Right? Ya. Oke, oh tahun lalu kurang ya, sehingga tahun ini mau diperbaiki ya. Oke, kira-kira yang perlu diperbaiki apa Bu? Mhm. I'm asking questions. Yes. I'm asking questions. You don't decide, let me decide. Gitu loh. Nah, Ya. dengan demikian kan Anda tidak rasa terancam, Anda Betul. tidak rasa irritated, tapi Anda rasa, tunggu ya, daripada dia banyak cerita, dia mau tahu dulu loh. This makes more sense. Betul kan ya? Jadi Betul. dari sana kelihatan ketulusan saya, dari sana justru kelihatan kedewasaan saya dan profesionalnya saya. Mhm. Tunggu dulu. Mana ada dokter disuruh pasien, Pak, dok, semua obat-obat dirak diceritain dong. Nggak ada. Nah, oke. So, smart listeners, nangkap ya bagaimana penting. Dan kalau dia tanya, saya enggan jawab. Saya balik bertanya. Bisa rasakan nggak confidence-nya berapa tinggi? Wah, 100 lebih mungkin. Ya Karena kan? sangat smooth gitu loh. Ya. Berbalikkan keadaan loh. Betul. Tapi kalau ditanya saya jawab kan nurut banget, betul kan? Yes. Nah, banyak orang sales selalu nurut. Sehingga akibatnya Anda suruh pelanggan nurut, dia nggak mau turutin Anda. Kenapa? Selama obrolan Anda yang nurutin dia kok. Mhm. Mhm. Yes, yes, yes. Dan itu jadi uniqueness juga ya. Mungkin beberapa orang yang diundang oleh perusahaan itu, kita membuat cara seperti itu, mungkin itu yang akan terkenang, teringat, dan mungkin akan close order gitu ya Pak James ya. Yes. Dan itu engagement-nya kesannya berbeda dibandingkan dengan orang sales yang datang. Yang diceritakan tentang produk mereka melulu. Saya agak berbeda. Kan the difference bisa kelihatan. Ya. Nah, walaupun saya belum ngomong sampai ke produk saya. Bahkan bisa jadi produk saya lebih mahal. Tapi tingkat like and trust-nya sudah dapat. Oke. Ya, gitu. Oke, menarik ya. Oke, aku izin bacakan beberapa pertanyaan ya Pak James ya. Ini ada sharing Pak Brian yang ada di Palembang. Saya setuju banget Pak James untuk punya preparation sebelum kita ketemu klien. Karena saya pernah punya pengalaman ketika awal-awal menjadi sales. Saya salah sebut nama ya, dan justru itu membuat fatal. Muka kliennya langsung berubah gitu ya. Yes. Dan saya benar-benar kapok dari saat itu, dan akhirnya terus punya persiapan sebelum ketemu klien. Even Yes. itu pun penyebutan nama ya, itu kan Sangat sepele penting. banget. Sepele banget ya. Apalagi yang Anda salah sebut nama kompetitor. Nah, itu sering banget tuh terjadi. Sering, hati-hati. Hati-hati. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih Pak James ya. Kita ke Ibu Enda yang ada di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak James, semangat. Lagi beda. Kalau saya izin bertanya boleh ya, terkait dengan pertanyaan ataupun right question gitu. Kadang kita pengen banget gitu ya untuk bisa membangun engagement ketika momen pertemuan bersama dengan klien. Dengan pastinya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang tepat gitu ya. Tapi memang kan pasti closing-nya belum tentu di hari itu gitu ya. Tapi bagaimana kita sebagai sales memposisikan diri, karena kadang justru dari sales manajernya nih yang nge-push kita untuk closing di hari itu gitu, ketika ketemu dengan klien itu. Nanti kita bahas setelah yang satu ini ya Pak Jas ya. Oke. Dengan Ibu Enda. Dan yang pasti semua listeners jangan kemana-mana. Masih ada satu sesi terakhir dalam Smart Business Talk. Yang pasti masih membahas tentang selling by asking the right question to get order. Kami kembali setelah jeda berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas.
Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Oke, Sonis, tidak terasa sudah 45 menit kita berbincang ya terkait dengan selling by asking the right question to get order. Ini menjadi topik yang menarik nih untuk kita semua, tidak hanya para sales ataupun tidak hanya para marketeers gitu ya, tapi juga mungkin kita dalam pekerjaan juga penting nih untuk bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang tepat, yang benar seperti itu sehingga outputnya yang kita harapkan bisa sama seperti itu. Tadi pertanyaan yang menarik juga nih dari Ibu Enda di Jakarta Selatan. Gimana Pak James kalau misalnya kita pengen bangun engagement gitu ya dalam proses ketemu klien, kita juga sudah memberikan pertanyaan yang tepat, yang baik, yang benar, tapi memang endingnya tidak closing di hari itu, Ya. tetapi ada push gitu ya, ada dorongan dari manajer mungkin ataupun leader untuk closing di hari itu. Gimana kita memposisikan diri? Silakan Pak James. Oke. Nah, ini satu analogi yang saya suka ceritakan ya kepada peserta seminar saya. Banyak orang sales, banyak manajer terkesan desperate ya. Setiap customer yang kita kejar, setiap customer yang kita kunjungi harus mengakhiri dengan order. Oke? Dan kenyataannya tidak gampang dan tidak realistik. Ya, dan kita pun tahu semakin kita desperate, nafsu kejar customer untuk cepat-cepat dapat keputusan, semakin customer sebel sama kita. Oke. Semakin justru dia hindari kita. Tadinya mau balas WA kita dengan baik-baik, sekarang balasnya dengan singkat, lama-lama nggak balas, terus di blok. Oke, kenapa? Karena kita terlalu irritating gitu loh. Ya, sebagai orang sales untuk kejar terus dapat jawaban. Oke, nah masalahnya Audrey bukan di closingnya, tetapi karena kita sebagai orang sales terlalu dikit ikan yang ada di kolam. Oke. Kalau di kolam saya hanya 5 ekor ikan, yang saya harapkan hanya dari 5 ekor ikan itu, betul? Iya. Pernah kita lihat, smart listeners, kolam ikan koi, begitu kita tabur ya 20 butir makanan, itu puluhan ikan koi, ratusan ikan, ramai banget. Yes. Betul? Nah, kalau kita di kolam 5 ekor ikan, kita lempar 5 butir makanan, makan. Ya. Kasih 5 lagi, makan. Kasih 20 lagi, sudah nggak bisa makan lagi ikannya. Airnya jadi kotor. Betul. Betul? Tapi kalau kita kolam koinnya ada 100 ekor, 50 ekor ikan, kita lempar 10 butir makanan, habis. 20 butir habis. Oke? Dan ajaibnya, yang makan siapa kita nggak tahu. Taunya habis. Oke? So, apa hubungan dengan orang sales? Anda dan saya tahu. Setiap 10 yang kita tawarkan, 2 beli. Betul? 8 nggak bakalan beli. Nanti tundalah, pikir-pikirlah, esoklah, whatever. Bahkan ada yang setiap 10, 1 beli. Oke? Anggap aja setiap 10, 1 beli. Berarti kalau saya mau ada 1 order bulan ini, saya harus ada 10 pelanggan yang sudah saya kunjungi dan kelihatan interested.
Tapi ujungnya satu. Oke. Tapi kalau bulan ini saya perlu ada 3 order. Berarti saya harus kunjungi 30 pelanggan, betul? Yes. Ini kuncinya, Audrey. Oke. Terus yang penting bulan ini saya presentasikan ke depan 30 pelanggan yang menjanjikan. 30 pelanggan yang memenuhi syarat. Ya. Dari 30 itu, berdasarkan rasio dan hukum rata-rata yaitu 10%. 3 akan beli. Mhm. 3 yang mana saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu. Sama seperti kolamnya ada 50 ikan, saya lempar 20 butir makanan. Pasti habis. Cuma ikan mana saya nggak tahu. Betul kan? Betul. Nah, jadi tugas kita bukan kejar pelanggan sampai dia panik, sebel, benci sama kita. Tugas kita presentasi di hadapan 30 orang. Tapi untuk presentasi 30 orang, saya harus tahu hitung mundur. Rasio saya ini berapa persen nih, Audrey? Kalau rasio saya 10%, untuk dapat 3 order, saya presentasi ke 30 orang. Tapi kalau rasio saya 5%, saya harus dapat 3 order. Saya harus presentasi ke 60 orang, betul? Jadi tugas saya hanya cari tahu rasio saya, tarik mundur, dan lakukan 30 atau 60 presentasi. My job is to just do 30 to 60 presentation sesuai dengan rasionya. Follow up selayaknya, dan tunggu hukum rata-rata bekerja. Oke. Nah, masalahnya untuk menjawab pertanyaan Ibu Enda, ya manajernya kejar Ibu terus. Bisa jadi di kolamnya, orang sales yang bisa diandalkan hanya Ibu. Mhm. Ya. Jadi ibulah ikan yang dikejar terus. Oke. Oke. Atau bisa jadi prospek yang sudah kita kunjungi dikit. Mhm. Sehingga setiap closing itu berarti banget atas nyawanya atasan kita. Betul kan? Ya. So, problemnya apakah harus dikejar? Problemnya adalah kasih waktu, atau problemnya kolam kita masih sepi nih di awal tahun. Hmm. Nah, Oke. kalau kolamnya ramai, tenang aja. Dari Oh. 60 masa satu nggak beli, tenang aja ya kan? Yang Iya bikin dong. kan kolamnya sepi. Mhm, mhm. Gitu. Oke. Jadi ini menjadi refleksi juga nih ya di awal bulan tahun 2024 Yes. Bu Enda dan tim. Terima kasih Bu Enda. Oke, selanjutnya kita kan ngomongin tentang selling by asking the right question to get order. Mungkin Yes. siaran hari ini tuh nggak bisa kita dapatkan full ya intinya ya Pak James ya. So Yes. ada kelas ataupun rekomendasi kah untuk kita yang ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang asking the right question ini, karena kayaknya efeknya akan sangat besar gitu ya kalau kita bisa terapkan ini dalam proses selling kita. Silakan Pak James. Betul sekali, Audrey. Dan training ini kalau Anda lihat di pasar pun jarang sekali ada Jarang topik ya. ini. Betul. Jarang sekali. Nah, berita baiknya, karena jarang sekali, untuk topik ini saya akan adakan seminar lewat online. Lewat Zoom lagi. Walaupun kita sudah lewat masa pandemik, saya sengaja bikin Zoom supaya teman-teman dari luar kota bisa hadir. Bisa ikut secara online. Oke? Ya. Jadi ini buka untuk seluruh Indonesia. Tolong ceritakan kepada tim Anda, saudara Anda, seluruh Indonesia ya. Boleh ikut, dan online itu harganya jauh-jauh lebih terjangkau. Oke? Ya. Kalau offline jutaan. Ini Yes. online hanya ya 100-200 ribu kalau nggak salah. Oke ya. Nah, tanggalnya tanggal 15 dan 16 Februari. Jadi tanggal 14 pemilu kita nyoblos, besok sorenya kita online dari rumah masing-masing aja. Oke? Oke. Dari seluruh Indonesia silakan. Tanggal 15 dan 16 masing-masing jam 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi ikut seminar seperti ini lewat Zoom ya, dan makalah akan dikirim dan sebagainya, tetap buka untuk sesi tanya jawab dan sebagainya. Oke. Nah, untuk mendaftarkan diri wajib Anda WA sekarang ya, WA sekarang kepada rekan saya Ibu Happy supaya Happy bisa kirim ke Anda informasi dan brosurnya. Oke. WA-nya adalah 0813 Mhm. 1417 6735. Sekali lagi, 0813 1417 6735. Oke. Atau kalau Anda miss, DM ke Instagram saya saja, James Gui ya. Tapi pastikan Anda hadir
karena jarang sekali topik ini dilontarkan, apalagi online, sehingga teman-teman seluruh Indonesia bisa belajar tanpa harus datang ke Jakarta mahal-mahal. Oke, ya, ini khusus untuk Anda. Thank you very much, Audrey. Oke, ini jangan sampai dilewatkan kesempatan emas dan menarik listeners untuk belajar langsung bersama dengan Pak James. So, the last, Pak James, mungkin kita butuh konklusi ya terkait dengan Yes. selling by asking the right question to get order, karena kayaknya ini butuh dibukakan lagi gitu matanya ya, bahwa preparation is a key gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang benar, yang tepat gitu ya dalam proses selling. So, inti ataupun mungkin kunci tips and triknya selama 2 menit mungkin boleh silakan di-share Pak James. Oke. Bertanya kepada seseorang menunjukkan ketulusan kita untuk mau cari tahu lebih banyak tentang orang tersebut. Oke, ya. Kita ketemu orang, kita tanyakan, Ya. apa kabar? How are you? Sudah makan belum? Bahkan kalau kita tulus, kamu kelihatan capek ya? Kenapa? Kurang tidur? Ada apa? How can I help you? Gitu kan? How can I help you? Kan pertanyaan-pertanyaan semua. Oke, jadi melalui bertanya, justru kita ulur tangan. Ulur tangan bantuan, ulur tangan kesahabatan. Oke, bertanya ya. Dan dengan bertanya justru memancing pihak lawan itu untuk ngerespon. Dari responsnya kita sudah bisa ukur, ya kan? Orang ini cepat akrab atau perlu lebih kerja keras dan sebagainya. Apakah kondisinya cocok untuk produk kita atau tidak, ya, dan sebagainya. Banyak sekali bisa ditanya. Nah, di workshop di seminar online-nya, saya akan kasih Anda contoh-contoh dari berbagai macam pertanyaan. Dari awal presentasi kita sampai closing, tetap pakai pertanyaan. Oke, ya. Dan saya sudah buktikan, dengan menggunakan pertanyaan, saya dalam 30 menit bisa jual apartemen. Bisa jual apartemen 600 juta sampai 1 miliar hanya dengan pertanyaan. Ya. Oke, nah itu akan saya share kepada Anda. Hadir, pastikan hadir ya. Kalau nggak rugi sekali. Thanks, Audrey. Oke, thank you Pak James insight-nya. Ya mungkin cukup singkat ya. Jadi kalau misalnya mau full-nya silahkan langsung ikuti eventnya di tanggal 15 Februari. Boleh DM langsung ke @jamesgui. So thank you Pak James, sehat-sehat selalu di tengah padatnya aktivitas. Thank you, Audrey. You too. Dalam Smart Business Talk episode lainnya pastinya, begitu juga smart listener, semangat untuk belajar, untuk mempersiapkan proses pendekatan lah ya, engagement bersama dengan klien untuk bisa memberikan pertanyaan yang benar, yang tepat gitu ya kepada calon klien. Dan yang pasti smart listener, siaran ini tersimpan rapi di channel YouTube kami di Radio Smart FM, boleh di-share, boleh ditonton kembali, dan pastinya boleh di-like dan di-subscribe. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya James Gui. Have a fantastic day. Bye. Thank you. Bye. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.